Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mujahid mujahidah Alfida semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam menuntut ilmu ya. Kita ketemu lagi nih di acara video pembelajaran syuting padi bersama Ibu kembali Wida Wahyuningsi SPD GR. Nah, tapi pada kesempatan kali ini Ibu bukan membahas tentang matematika, tapi Ibu akan membahas tentang materi TPS, bagian penalaran matematika. Wah, apa itu TPS ya Bu ya? Baik, tapi sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita yel-yel Alfida dulu nih biar pada semangat ya. Cerdas cendekia bersama Alfida, fikir, zikir, fikir, zikir, bismillah, Allahu Akbar. Alfida cendekia, soleh, berilmu, dan beradab. Allahu Akbar. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Kita mulai dulu dengan doa sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, setelah itu kita lanjutkan dulu nih dengan menyimak ayat pembelajaran hari ini. Ayat pembelajaran yang akan kita dengarkan hari ini yaitu surat Al-A'la ayat 8 sampai 13. Disimak bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membaca ayat pembelajaran yang ke-48 Quran Surah Al-A'la dari ayat 8 sampai dengan ayat 13 beserta terjemahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran, dan orang yang celaka, kafir, akan menjauhinya, yaitu orang yang akan memasuki api yang besar. Selanjutnya, dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semoga dengan menyimak ayat pembelajaran tadi, kita semua jadi lebih semangat nih dalam mempelajari ilmu-ilmu agama ya. Oke, kita balik lagi ke pembelajaran hari ini, yaitu tentang TPS. Tadi Ibu sudah nanya nih ke kalian, apa sih TPS itu?
Ada yang sudah tahu? Bagi yang belum tahu, kita simak bareng-bareng ya. Ya, apa itu TPS? TPS adalah singkatan dari tes potensi skolastik. Terus, kapan sih kita menjawab soal TPS? Nah, soal TPS itu ada saat kita mengikuti tes seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Teman-teman udah tahu belum tentang informasi terkini jalur seleksi masuk PTN tahun 2023? Wah, ternyata ada perubahan tuh. Bisa disimak di website LTMPT ya. Ya, sekarang Ibu mau membahas tentang perbedaan antara tes seleksi PTN di tahun 2022 ini dengan tahun 2023 besok. Yang pertama, di tes tahun ini 2022 atau disebutnya dengan UTBK ya, nama tesnya ya. Di situ ada tes potensi skolastik, lalu ada tes kemampuan bahasa Inggris, dan terakhir ada tes kemampuan akademik. Nah, di tes kemampuan akademik inilah dibagi menjadi saintek dan sosum. Nah, bedanya dengan tes seleksi PTN tahun 2023 atau tahun depan, yaitu di tahun depan hanya ada tes potensi skolastik saja. Wah, lumayan ya. Lebih mudah berarti ya, insya Allah. Kita simak perbedaannya antara TPS tahun 2022 dengan TPS tahun 2023. Pertama, di TPS tahun ini 2022 dibagi menjadi kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, yang terakhir kemampuan memahami bacaan dan menulis. Sedangkan di TPS tahun 2023 nanti, berdasarkan yang dipaparkan oleh Bapak Menteri Nadiem Makarim, dibagi menjadi 4 juga, tetapi yang pertama yaitu potensi kognitif, yang kedua penalaran matematika, yang ketiga literasi dalam bahasa Indonesia, dan yang terakhir literasi dalam bahasa Inggris. Sedikit berbeda ya antara TPS tahun ini dengan tahun depan. Nah, yang mau Ibu sampaikan di sini pada pembelajaran kita hari ini yaitu tentang penalaran matematika. Mau tahu lebih lanjut? Kita simak contoh soalnya ya. Baik, soal yang pertama. Bacalah tabel berikut secara cermat. Tabel produksi jagung Kecamatan Sukamaju. Di sini ada tahun 2006, 2007, 2008 di daerah A, daerah B, daerah C, dan daerah D. Pernyataan berikut yang sesuai dengan isi tabel di atas adalah ya, ada tadi di tabel ya, seperti yang kita pahami ada tahun 2006, 2007, dan 2008. Lalu ada daerah A, B, C, dan D. Nah, di sini pernyataannya yang sesuai dengan isi tabel kita harus memilih nih dari 5 kemungkinan jawaban. Kita coba baca satu-satu. Yang A, persentase kenaikan produksi jagung daerah C paling tinggi. Kata kuncinya di sini ada persentase kenaikan. Yang B, produksi jagung setiap daerah selalu meningkat setiap bulan. Kita simak. Jagung apakah selalu meningkat setiap bulan? Oh, tidak bisa ya. Ternyata ini itu tiap tahun datanya, bukan tiap bulan. Jadi kita tidak bisa menentukan apakah produksi jagung setiap daerah selalu meningkat setiap bulan, karena datanya itu per tahun. Nah, yang C, persentase kenaikan produksi jagung daerah D paling tinggi, lalu yang D, produksi jagung daerah B paling rendah, yang E, produksi jagung daerah D paling rendah. Nah, sama-sama ada kata persentase kenaikan ya. Berarti kita harus mengecek dulu berapa sih kenaikan produksi jagung dari tiap daerah.
Untuk mengetahui berapa kenaikannya, ya kita tinggal mengurangi saja antara produksi jagung di tahun 2008 dengan di tahun 2006. Berarti kenaikan daerah A 385.000 ton di kota 175.000 ton, yaitu 10.000 ton. Begitu juga dengan daerah B, daerah C, dan daerah D. Silakan dicari ya. Nah, ini hasilnya. Oke, kenaikan daerah A itu ada 10.000 ton, daerah B 11.000, daerah C 20.000, dan daerah D juga 20.000. Sekarang gimana sih Bu? Kan itu tadi kenaikan nih. Gimana cara kita tahu persentase kenaikannya? Nah, rumusnya persentase kenaikan itu dapat kita cari dengan menggunakan jumlah kenaikan produksi per jumlah produksi awal kita kalikan dengan 100%. Jadi contohnya untuk daerah A berarti kenaikannya 10.000 nih. Berarti 10.000 dibagi produksi awalnya yaitu 375.000, kita kalikan dengan 100%. Berikut perhitungannya. Oke, di sini sudah dihitung. Daerah A persentase kenaikannya yaitu 2,7%, daerah D 2,9%, daerah C 5,2%, dan daerah D 5,9%. Dari sini kita bisa memilih jawaban yang paling tepat, yaitu bahwa persentase kenaikan produksi jagung daerah D adalah yang tertinggi. Maka jawaban yang tepat yaitu C. Persentase kenaikan produksi jagung daerah D paling tinggi. Bisa dipahami? Insya Allah paham ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal selanjutnya, soal kedua, bacalah diagram berikut secara cermat. Diagram perkembangan jumlah produksi buah-buahan di Kecamatan Jaya Makmur dalam ton. Di sini ada apel, jeruk, melon di tahun 2006, 2007, 2008, dan 2009. Pernyataan berikut yang sesuai dengan isi diagram di samping adalah dari tahun ke tahun. Ada 5 opsi. Sudah dibaca? Kita simak penjelasannya. Nah, dari diagram ini akan lebih mudah ketika kita mengubahnya menjadi ke dalam bentuk tabel. Gimana cara mengubah ke dalam bentuk tabel? Kita buat tabel, lalu buat keterangannya. Buahnya ada apel, jeruk, melon, lalu ada tahunnya 2006, 2007, 2008, dan 2009. Nah, di sini apel itu yang warna merah. Merah di 2006 itu 40, di 2007 ada 35, di 2008 45, di 2009 40. Seperti ini ya. Begitu juga kita lakukan untuk yang jeruk dan melon. Nah, kita cek jawabannya satu persatu. Yang A, perlu peningkatan penyuluhan pertanian untuk petani apel karena jumlah produksi apel cenderung tetap. Produksi apel cenderung tetap. Ini kata kuncinya. Gimana? Apakah ini jawabannya? Ya, ini ada kemungkinan jawaban ya. Karena kalau kita lihat di apel, produksinya tahun 2006 itu 40, 2007 35, 2008 45, 2009 kembali 40. Jadi cenderung tetap begitu. Tapi kita cek juga jawaban yang lain dulu ya. Nah, yang B, perlu peningkatan penyuluhan pertanian untuk petani apel karena jumlah produksi apel merosot. Kita cek kembali. Di 2006 apel 40, di 2007 mengalami penurunan 35, tetapi di 2008 dia meningkat lagi jadi 45 ton, dan di 2009 turun lagi 40. Jadi dia sempat naik ya di tahun 2008. Maka jika dikatakan jumlah produksi apel merosot itu
tidak tepat. Maka kita coret jawaban B, option B. Selanjutnya option C, perlu pembinaan kepada para petani jeruk karena jumlah produksi jeruk semakin merosot. Kita cek di jeruk. Pertama 2006 50 ton, lalu 45, lalu 40, turun, tapi naik kembali ya di 2009 yaitu menjadi 50 ton. Maka jawaban C juga kurang tepat. Nah, jawaban D, option D, perlu pengintensifan kembali program pertanian karena jumlah produksi buah-buahan terbanyak hanya terjadi pada 2006. Nah, di sini berarti kita butuh jumlah produksi ya. Di tahun 2006 itu berarti kita jumlah nih. Di tahun 2006 apel 40, jeruk 50, melon 35. Berarti jumlah produksinya adalah 125 ton. 2007 130, 2008 135, 2009 135. Maka ketika dikatakan produksi buah-buahan terbanyak hanya terjadi 2006, itu salah ya. Karena produksi di 2006 lebih kecil daripada produksi di 2007, 2008 dan 2009. Nah, terakhir, petani melon hendaknya dibina lebih intensif karena jumlah produksi melon paling rendah. Kalau kita lihat di data ini, justru melon termasuk yang di tengah ya, 35, 50, 50, 45. Ini rata-ratanya 45. Maka yang E tidak tepat. Nah, jawaban yang tepat berarti yang bagian A. Bisa dipahami? Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal ketiga. Harga saham 5 perusahaan properti adalah sebagai berikut. Di sini ada nama perusahaan ABCDE, harga beli saham per lembar, harga jual saham per lembar, dan jumlah saham yang dimiliki. Ya, berdasarkan tabel di atas, keuntungan terbesar diperoleh dari saham perusahaan Iya. Di sini yang ditanya adalah keuntungan terbesar. Gimana sih cara taunya atau mencari keuntungan itu? Gimana? Iya, betul. Keuntungan itu berarti dicari dari harga jual dikurang harga beli. Nah, kalau di sini di perusahaan ini harga belinya per lembar, harga jualnya per lembar, maka keuntungannya harga jual dikurang harga beli dikalikan dengan seluruh jumlah saham yang dimiliki. Berarti untuk perusahaan A berarti keuntungannya 5.200 dikurang 4.000 sama dengan 1.200. Nah, dikalikan dengan jumlah saham yang dimiliki 400. Kita simak perhitungannya. Seperti itu. Perusahaan A berarti keuntungannya 480.000, B 560.000, C 462.500, yang D 553.500, sedangkan yang E minus karena harga jual sahamnya ternyata lebih rendah daripada harga beli, maka hasilnya jadi minus. Nah, dari kelima jawaban ini dapat kita tentukan bahwa keuntungan terbesar diperoleh dari saham perusahaan B. Bisa dipahami? Kita lanjut ke soal keempat. Berikut adalah daftar cicilan barang sebuah keluarga. Ada sepeda motor, mesin cuci, televisi, telepon genggam, dan kulkas, juga tanggal mulai cicilannya. Jika semua barang dicicil selama 3 tahun, maka barang apa yang masih belum lunas pada 15 Agustus 2016? Ya, kalau kita membicarakan tentang cicilan ya, kalau kita mulai mencicil bulan Januari dan itu selama 12 bulan atau 1 tahun.
maka dia akan lunas pada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Maka kalau mulai mencicilnya Januari, akan selesai cicilannya bulan Desember. Dapat kita tentukan bahwa untuk sepeda motor tanggal mulai cicilnya 15 November 2013, maka akan selesai pada 15 Oktober tahun 2016. Mesin cuci jadi 1 Juli 2016, televisi 15 Mei, telepon genggam 20 Januari, kulkas 20 Maret. Maka yang belum lunas pada 15 Agustus yaitu, ya benar, sepeda motor, karena dia baru lunas atau selesai pada 15 Oktober. Kita lanjut ke soal kelima. Berikut ini adalah data hasil evaluasi 5 toko dalam halamannya toko buka dan tutup. Ada toko A, B, C, D, dan E. Lalu ada waktu bukanya, waktu tutupnya. Jika toko yang produktif adalah toko yang memiliki waktu buka lebih lama dibandingkan dengan waktu tutup, maka toko manakah yang paling produktif? Kita coba jawab bersama. Yang ditanya mana toko yang produktif. Toko yang produktif itu toko yang memiliki waktu buka lebih lama dibandingkan dengan waktu tutup. Maka untuk mencari toko paling produktif, kita butuh perbandingan antara waktu buka dan waktu tutup toko. Nah, kalau kita lihat di sini, satuannya ada tahun, ada bulan. Maka kita satukan dulu nih satuannya, kita samakan ke bulan. Maka waktu toko A buka itu menjadi 24 bulan, waktu tutupnya tetap 12 bulan. Maka kita buat perbandingannya sebagai berikut. Toko A berarti 24 banding 12 atau sama dengan 2 banding 1 sama dengan 2. Toko B 24 bulan berarti 24 dibanding 3 sama dengan 8 banding 1, hasilnya 8. Terus toko C 2,5 tahun atau 30 bulan banding waktu tutupnya 10 bulan berarti sama dengan 3 banding 1, hasilnya 3. Terus yang D bukannya 3 tahun berarti 36 bulan ya, 36 dibanding 20 sama dengan 9 banding 5, hasilnya 1,8. Nah yang E 12 tahun berarti 144 bulan dibanding 3,5 tahun itu 42 sama dengan 24 banding 7 atau hasilnya dapat kita hitung 3,4. Nah dari sini dapat kita simpulkan bahwa toko B memiliki waktu buka yang lebih lama dengan waktu tutupnya. Maka jawabannya yaitu toko B. Wah, sudah selesai nih ternyata soal-soal yang kita bahas hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan bisa dipahami. Ya, baik. Teman-teman semua, kita tutup dulu nih dengan doa kafaratul majelis ya sebelum menyelesaikan pertemuan kita hari ini. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Atas kekurangan Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.